Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memberikan informasi tentang penanganan diabetes mellitus secara non-farmakologi. Simak video berikut untuk menyaksikan bagaimana materi kami. Jadi, DM adalah singkatan dari diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Menurut beberapa sumber, diabetes mellitus atau DM adalah penyakit yang disebabkan karena kurangnya produksi insulin oleh pankreas atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang telah dihasilkan oleh pankreas secara efektif. Secara garis besar, ada dua tipe diabetes yang utama, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan diabetes yang disebabkan oleh kerusakan sel beta sehingga terjadi kegagalan fungsi sel beta dalam mengekskresikan insulin secara mutlak. Pasien seperti ini memerlukan insulin untuk hidupnya. Mekanisme diabetes mellitus tipe 2 umumnya didahului oleh resistensi insulin dan akhirnya akan terjadi disfungsi sel beta untuk mencukupi kebutuhan insulin endogen. Demikian juga yang terjadi di diabetes mellitus tipe 2. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang penanganan diabetes mellitus. Untuk penanganan diabetes mellitus bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara farmakologi dan non-farmakologi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang non-farmakologi. Jadi, terapi non-farmakologi diartikan sebagai terapi tambahan selain hanya mengonsumsi obat-obatan. Manfaat dari terapi non-farmakologi yaitu meningkatkan efikasi obat, mengurangi efek samping, serta memulihkan keadaan pembuluh darah dan jantung. Bentuk terapi non-farmakologi adalah terapi alternatif dan komplementer. Pengobatan alternatif adalah pengobatan yang dipilih sebagai pengganti terhadap pengobatan medis. Sedangkan pengobatan komplementer adalah pengobatan yang digunakan bersama-sama dengan pengobatan medis. Adapun terapi non-farmakologis yang dapat dilakukan oleh penderita diabetes mellitus adalah yang pertama, pengaturan diet. Penurunan berat badan terbukti dapat mengurangi resistensi insulin dan memperbaiki respon sel-sel beta terhadap glukosa. Penurunan berat badan dapat mengurangi morbiditas pada pasien obesitas dengan penyakit DM tipe 2. Gimana sih cara pengaturan dietnya? Yaitu bisa dengan melakukan terapi. Yang pertama, contohnya terapi nutrisi medis. Terapi nutrisi medis atau TNM merupakan bagian dari penata laksanaan diabetes secara total. Kunci keberhasilan TNM adalah keterlibatan secara menyeluruh dari anggota tim, dokter, ahli gizi, petugas kesehatan yang lain, serta pasien dan keluarganya. Setiap penyandang diabetes baiknya mendapat TNM sesuai dengan kebutuhannya guna mencapai sasaran terapi. Prinsip pengaturan makan pada penyandang diabetes hampir sama dengan anjuran makan untuk masyarakat umum, yaitu makan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan gizi masing-masing individu. Pada penyandang diabetes perlu ditekankan pentingnya keteraturan makan dalam hal jadwal makan, jenis, dan jumlah makanan, terutama pada mereka yang menggunakan obat penurun glukosa darah atau insulin. Komposisi makanan yang dianjurkan yaitu terdiri dari karbohidrat. Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% total asupan energi. Pembatasan karbohidrat total kurang 130 gram per hari tidak dianjurkan. Makan 3 kali sehari untuk mendistribusikan asupan karbohidrat dalam sehari. Kalau diperlukan dapat diberikan makanan selingan buah atau makanan lain sebagai bagian dari kebutuhan kalori sehari. Kemudian lemak. Asupan lemak dianjurkan sekitar 20-25% kebutuhan kalori. Tidak diperkenankan melebihi 30% total asupan energi. Anjuran konsumsi kolesterol kurang 200 mg per hari. Kemudian protein.
dibutuhkan sebesar 10-20% total asupan energi. Sumber protein yang baik adalah seafood seperti ikan, udang, cumi, dan lain-lain. Daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Selanjutnya natrium. Anjuran asupan natrium untuk penyandang diabetes sama dengan anjuran untuk masyarakat umum, yaitu tidak lebih dari 3000 mg atau sama dengan 6-7 gram atau 1 sendok teh garam dapur. Selanjutnya yaitu serat. Seperti halnya masyarakat umum, penyandang diabetes dianjurkan mengkonsumsi cukup serat dari kacang-kacangan, buah, dan sayuran serta sumber karbohidrat yang tinggi serat karena mengandung vitamin, mineral, serat, dan bahan lainnya yang baik untuk kesehatan. Anjuran konsumsi serat adalah kurang lebih 25 gram per hari. Lalu, ada kebutuhan kalori. Beberapa cara untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan penyandang diabetes. Di antaranya adalah dengan memperhitungkan kebutuhan kalori basal yang besarnya 25-30 kalori per kilogram berat badan ideal, ditambah atau dikurangi bergantung pada beberapa faktor seperti jenis kelamin, umur, aktivitas, berat badan, dan lain-lain. Perhitungan berat badan ideal atau BBI dengan rumus Broca yang dimodifikasi adalah sebagai berikut. Bagi pria dengan tinggi badan di bawah 160 cm dan wanita di bawah 160 cm, rumus dimodifikasi menjadi berat badan ideal atau BBI sama dengan tinggi badan dalam cm dikurangi 100 dikali 1 kg. Berat badan normal yaitu berat badan ideal kurang lebih 10%. Untuk klasifikasi BBI sebagai berikut. Adapun terapi non-farmakologis yang dapat dilakukan oleh penderita diabetes mellitus yang kedua yaitu ada latihan jasmani. Latihan jasmani yang teratur memegang peran penting terutama pada diabetes mellitus tipe 2. Manfaat latihan jasmani yang teratur pada diabetes antara lain yaitu memperbaiki metabolisme, meningkatkan kerja insulin, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan kesegaran jasmani, rasa percaya diri, dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler. Kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan jasmani secara teratur yaitu dengan 3-4 kali seminggu selama kurang lebih 30 menit merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan DM tipe 2. Kegiatan sehari-hari seperti berjalan kaki ke pasar, menggunakan tangga, berkebun harus tetap dilakukan. Latihan jasmani selain untuk menjaga kebugaran juga dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin sehingga akan memperbaiki kendali glukosa darah. Latihan jasmani yang dianjurkan beberapa latihan jasmani yang bersifat aerobik seperti jalan kaki, bersepeda santai, jogging, dan berenang. Latihan jasmani sebaiknya disesuaikan. Untuk mereka yang relatif sehat, intensitas latihan jasmani bisa ditingkatkan, sementara yang sudah mendapatkan komplikasi diabetes mellitus dapat dikurangi. Hindarkan kebiasaan hidup yang kurang gerak dan bermalas-malasan. Adapun terapi non-farmakologis yang dapat dilakukan oleh penderita diabetes mellitus yang terakhir yaitu berhenti merokok. Karena kandungan nikotin dalam rokok dapat mengurangi penyerapan glukosa oleh sel. Dari penelitian yang dilakukan terhadap subjek uji pasien lansia bahwa merokok 2 batang dalam sehari dapat menyebabkan resiko nefropati dan menghambat absorpsi insulin. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.